Setiap tahun, ceritanya selalu sama. Langit di sebagian wilayah Indonesia itu warnanya jadi jingga pekat. Dan itu bukan karena matahari terbenam ya, tapi karena asap. Ini udah kayak krisis tahunan yang nggak ada habisnya. Nah, di sini kita bakal coba kupas tuntas pertanyaan utamanya. Kenapa sih bencana ini terus saja kejadian? Apa sebetulnya akar masalahnya? Oke, kita mulai dari sini. Dari suara orang yang merasakannya langsung. Karena ini bukan cuma soal berita di TV loh, ini kenyataan pahit yang dihadapi jutaan orang tiap tahun. Dengerin deh kutipan dari salah satu warga di Sumatera Selatan ini. Dada sesak, pernapasan terganggu. Coba Anda bayangkan, jarak pandang cuma 2 meter. 2 meter. Ini bukan lagi soal nggak nyaman, ini udah krisis kesehatan dan keselamatan yang serius banget. Nah, biar lebih kebayang, lihat peta ini. Perbedaannya drastis banget. Yang di atas itu pas musim kebakaran. Lihat warna merah pekatnya, itu nunjukin tingkat polusi PM 2.5 yang tinggi banget. Ini tuh partikel super kecil yang bisa nyelonong masuk jauh ke paru-paru kita. Bahaya banget. Sekarang bandingin sama gambar yang di bawah, pas musim hujan. Jauh lebih bersih kan? Transformasi yang horor ini ya, terjadi setiap tahun. Udara yang tadinya bersih dalam hitungan bulan, berubah jadi racun. Dan dampaknya bukan main-main. 100.300. Angka ini bukan cuma angka. Ini adalah estimasi jumlah kematian prematur akibat krisis asap di tahun 2015 saja. Cuma dalam 1 tahun itu. Ini bukan statistik, ini nyawa. Sebuah tragedi sunyi yang terjadi di balik pekatnya kabut asap. Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari bencana tahunannya, lalu kita bedah apa itu gambut terluka sebagai sumber api. Terus kita lihat hubungan antara manusia, alam, dan api. Kenapa memadamkan api aja nggak cukup? Dan yang paling penting, kita akan bahas solusi nyatanya lewat restorasi ekosistem. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebetulnya kebakar tiap tahun itu? Dan kenapa apinya susah banget dipadamkan? Mungkin banyak dari kita mikir, paling kebakaran hutan biasa. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya jauh lebih rumit dan jauh lebih bahaya dari itu. Jawabannya ada di bawah tanah. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Sumber api, gambut yang terluka. Nah, disinilah kita bakal nemuin biang keroknya. Ternyata, pelaku utamanya itu bukan api yang membakar pohon di atas, tapi sesuatu yang, tersembunyi di dalam tanah. Jadi, apa sih lahan gambut itu? Gampangnya gini, coba deh bayangin sebuah spons raksasa. Spons ini terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tanaman yang udah setengah membusuk selama ribuan tahun. Nah, kalau dalam kondisi sehat dan alami, 90% isinya itu air loh. Makanya dia ini sebenarnya ekosistem lahan basah yang secara alami ya, tahan api. Nah, ini dia kuncinya. Kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada lahan gambut yang sehat, muka airnya tinggi, jadi dia selalu basah dan susah banget kebakar. Tapi di sisi lain, ada lahan gambut yang terdegradasi, yang sengaja dikeringkan. Begitu muka airnya turun di bawah 40 cm dari permukaan, spons raksasa tadi berubah jadi tumpukan bahan bakar yang super kering, rapuh, dan gampang banget terbakar. Dan api gambut ini bukan api biasa loh. Kenapa bahaya banget? Pertama, dia itu ngebakarnya di bawah tanah. Sering disebut api zombie, karena bisa terus membara pelan-pelan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa kelihatan di permukaan. Makanya, disiram air dari atas tuh seringkali nggak mempan. Terus, asapnya tuh tebal dan beracun banget, karena yang dibakar itu kan materi organik purba. Dan yang terakhir, dia melepaskan cadangan karbon yang super masif ke udara. Oke, pertanyaannya, lahan gambut ini kan nggak mungkin kering sendiri kan? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan lihat gimana kombinasi antara ulah manusia dan siklus alam menciptakan resep sempurna untuk bencana. Nah, ini dia biang keladinya. Pengeringan lahan gambut secara besar-besaran. Sejak tahun 80-an, jutaan hektare lahan gambut itu sengaja dikeringkan. Caranya, dengan menggali kanal-kanal raksasa buat ngebuang airnya. Tujuannya, ya untuk membuka lahan perkebunan skala besar kayak kelapa sawit dan akasia. Jadi pada dasarnya, kita sendiri yang mengubah spons basah tahan api tadi jadi tumpukan bahan bakar kering raksasa. Nah, kondisi yang udah rentan, ini jadi makin parah kalau ketemu sama fenomena iklim kayak El Niño, yang bikin kemarau jadi kering kerontang. Coba lihat polanya deh, tahun 97, 2015, 2019, tahun-tahun di mana El Niño lagi kuat-kuatnya selalu berbarengan sama bencana kebakaran dan asap yang paling parah. Lahan gambut yang kering itu benar-benar berubah jadi lautan api. Dengan kebakaran sebesar ini, tentu aja responsnya juga masif. Tapi di bagian ini kita bakal lihat kenapa semua upaya pemadaman yang kelihatannya heroik itu ternyata belum menyelesaikan masalahnya.
Lebih dari 270 juta liter. Bayangin sebanyak itu air yang dipakai buat operasi bom air atau waterbombing dari helikopter, dan itu cuma di tahun 2019 aja. Ini adalah upaya yang luar biasa besar, butuh ribuan orang dan biaya yang gak sedikit. Tapi semua upaya heroik itu ada harganya, dan harganya mahal banget. Kutipan ini jadi pengingat yang pahit tentang risiko yang harus dihadapi. Para petugas pemadam di garis depan, seperti almarhum Moharmizan, mereka mempertaruhkan nyawa. Ini pekerjaan yang sangat berbahaya, dengan konsekuensi yang paling tragis. Dan disinilah letak masalahnya. Sekalipun para pahlawan di darat dan udara berhasil memadamkan api yang kelihatan di permukaan, tapi di bawah sana, di dalam gambut yang kering, si api zombie itu masih terus membara. Dia siap nyala lagi kapanpun ada pemicu. Ini persis kayak kita ngobatin gejalanya, tapi penyakit utamanya nggak pernah disentuh. Jadi, kalau memadamkan api ternyata bukan jawaban finalnya, lalu apa solusinya? Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, bagian soal harapan dan solusi nyata, yaitu restorasi ekosistem. Inti solusinya ada pada 3 langkah kunci, yang biasa disebut 3R. Yang pertama, rewetting atau membasahi kembali. Caranya simple, kanal-kanal yang dipakai buat mengeringkan itu disumbat, biar airnya balik lagi dan gambutnya jadi basah. Kedua, revegetation, alias menanam kembali tanaman-tanaman asli di sana untuk melindungi gambutnya. Dan yang ketiga, revitalisasi ekonomi. Ini penting banget, yaitu membantu masyarakat sekitar punya mata pencarian yang nggak merusak ekosistem gambut. Terus pertanyaannya, emang ini beneran berhasil? Jawabannya, iya, ini buktinya. Data dari Riau, coba perhatikan grafiknya. Setelah program pembasahan kembali atau rewetting dimulai, itu ditandai sama garis putus-putus. Lihat deh, luas area yang tadinya berisiko kebakaran ekstrim langsung turun drastis. Ini bukti konkret kalau restorasi itu beneran manjur. Dan upaya ini sebetulnya udah berjalan kok. Sejak 2016, pemerintah kita lewat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM udah memimpin program restorasi ini. Tapi perjalanannya nggak mulus, tantangannya besar banget. Mulai dari urusan birokrasi yang ribet sampai penegakan hukum yang masih lemah, terutama di area-area konsesi perusahaan besar. Jadi, kita sampai di kesimpulan ini. Masalahnya kita udah tahu, lahan gambut yang kering dan terluka. Solusinya pun kita udah tahu, basahi lagi, pulihkan lagi. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi bagaimana caranya. Bagaimana kita bisa bareng-bareng mengatasi semua tantangan, mulai dari politik sampai penegakan hukum, untuk menjalankan solusi yang udah jelas ada di depan mata ini, demi menyembuhkan lahan gambut kita untuk selamanya.